Selamat malam netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kabarnya Budi Ari ini mendapatkan tugas baru di Prabowo. Benar nggak seperti itu? Setelah dipecat, apakah ada tugas baru? Apakah ganti posisi begitu kan? Saya yakin dan seyakin-yakinnya ya, tipe Prabowo bukan seperti itu. Kalau sudah dipecat ya dipecat. Ini kan masih beredar begitu di berbagai media sosial. Apa karena jangan-jangan ya sudah ketemu dengan Jokowi? Apakah karena jangan-jangan ada niko-niko atau lobby-lobby politik? Saya kira tipe Prabowo bukan seperti itu begitu kan. Makanya tidak heran ketika para pendukung-pendukung Jokowi sekarang bertepuk tangan karena Prabowo ternyata usut punya usut ya, masih belum jelas apa dan tugas apa yang diberikan kepada Budi Ari. Artinya ini kan menunjukkan bahwa masih menjadi simpang siur begitu kan. Kalau menurut saya pribadi ya, mending ya Budi Ari jadi oposisi aja. Ya setelah dipecat ya dari menteri begitu kan ya, mending jadi oposisi saja. Kenapa? Karena begitu banyak kritik ini, jangan sampai Kopdesnya masih belum ada, tiba-tiba anggarannya sudah habis begitu. Karena ini tidak semudah membolak-balik telapak tangan. Coba bayangkan bagaimana dengan posisi Indomaret, Alfamart dan Alfamidi dan sebagainya. Itu masih punya saing begitu di masyarakat. Jadi saya kira kalau tidak dikelola dengan baik maka ini akan menjadi tugas berat ya bagi seorang Presiden Prabowo begitu kan. Makanya jalan satu-satunya Budi Ari diganti karena lambat begitu kan. Ini sudah mau 1 tahun dan sebagainya. Coba kita baca komentar-komentar netizen. Bagaimana komentar-komentar netizen ini? Berhasil juga nih botak mengancam si Bowo. Apakah karena jangan ketemu dengan Jokowi begitu kan ya? Apakah karena jangan-jangan mau ketemu dengan Jokowi tiba-tiba sudah mendapatkan tugas baru begitu? Ada apa di balik ini semua? Orang masih mencurigakan itu begitu kan? Ya, ini Jokowi akan bertemu Budi Ari yang kena reshuffle Prabowo. Yang saya katakan tadi, apakah ada lobby-lobby politik kah? Ya inilah politik yang terjadi begitu kan? Ya. Bahkan ada yang mengatakan ya mungkin untuk ngisi ruang kosong di rutan. Ada yang mengatakan Budi Ari ditugaskan oleh Prabowo untuk meningkatkan pendapatan dari sektor apa ini ya yang sebelumnya telah Budi Ari rintis. Apa maksudnya? Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Tapi dengan posisi Prabowo hari ini saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa ya Budi Ari ini tidak diambil lagi begitu. Kalau toh pada akhirnya mau diambil, mungkin bukan Budi Ari begitu. Coba kita lihat saja, orang melihat bagaimana prestasi Budi Ari, bagaimana kinerja Budi Ari dan sebagainya. Walaupun ada orang yang mengkritik begitu kan ya, orang yang ngefans kepada Budi Ari mengkritik habis-habisan Presiden Prabowo, tapi nampaknya Presiden Prabowo ingin melihat bagaimana ya di kabinetnya itu benar-benar sempurna. Jadi saya kira ini langkah yang bagus kalau menurut saya pribadi begitu kan. Sampai sekarang tugas apa yang diberikan Budi Ari? Ya belum jelas begitu kan. Apa tugasnya begitu. Makanya isu ini santer sebenarnya di berbagai media sosial bahwa Budi Ari bakal mendapatkan tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto setelah dicopot dari kursi yang Menteri Koperasi dan tugas tugas apa yang kemudian diberikan ke Budi Ari ini masih tanda tanya begitu. Nggak tahu lagi komisaris begitu kan. Nggak tahu lagi kalau itu begitu. Nampaknya kalau posisi menteri yang mana? Menteri kan sudah pas. Menteri Pemuda dan Olahraga saya kira tidak pas kepada Budi Ari. Ya, menteri yang lain juga tidak pas begitu. Kecuali ya mungkin komisaris yang nggak tahu lagi. Masa iya kalau sudah dipecat mau diambil lagi? Ya, saya kira Prabowo akan menolak itu begitu. Saya yakin dan saya yakinnya menolak, mungkin Prabowo akan menolak, akan mencari ganti yang lain begitu. Ya, orang-orang banyak melihat jangan-jangan ketemu dengan Jokowi dianggap punya lobby-lobby politik yang kuat. Ya wajar dalam dunia politik. Nah, setelah Budi Ari ini di reshuffle, banyak pihak yang menerka seperti apa ya masa depan ya
orang-orang dekat Jokowi ini, dan pengumuman reshuffle kabinet sendiri mengejutkan banyak menteri Prabowo ya yang kemudian direshuffle besar-besaran. Nah, orang dekat Budi Ari ini menyebutkan tak ada pemberitahuan sama sekali. Meski demikian, dari beberapa sumber media mengatakan bahwa Budi Ari ini dapat tugas baru, ya kata siapa begitu kan ya. Terkait dengan penugasan inilah yang kemudian muncul spekulasi. Kabarnya Budi Ari begitu kan diletakkan, ada yang mengatakan di wakil menteri, ada yang mengatakan dari komisaris dan sebagainya. Banyak muncul spekulasi itu begitu. Tapi saya rasa kalau menteri ini kan posisinya sudah pas, nggak tahu lagi nanti di BUMN ya, di BUMN itu dirombak ulang, nggak tahu lagi siapa penggantinya. Masa iya Erick Thohir mau diganti dengan Budi Ari? Saya kira agak jauh juga begitu. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini kan masih tanda tanya begitu kan ya. Seperti apa ya masa depan Budi Ari Setiadi yang sudah membangun projo melintas 3 periode presiden, ya akankah Budi Ari ini kembali mendapatkan posisi yang strategis? Atau jangan-jangan kemarin karena bertemu dengan Presiden Jokowi begitu kan ya, pasca di reshuffle. Ini kan gimana begitu? Nampaknya apakah ini kalau sudah bertemu dengan Jokowi nampaknya lobby-lobby politiknya akan mendapatkan kinerja baru, tugas baru dan sebagainya begitu. Saya kira masa iya mau mengambil geng Solo lagi begitu kan? Mending yang lain dong ya kalau menurut saya ya. Karena kinerja Budi Ari hanya itu aja, mereka tidak punya terobosan baru selama ini. Wajar kalau Prabowo begitu kan ya memberikan satu memberikan satu surat begitu kan kepada para menteri-menteri di situ begitu kan, ucapannya adalah terima kasih. Nah, itu menandakan bahwa tidak mungkin akan diambil lagi. Kenapa? Karena surat itu sudah diberikan ucapan terima kasih oleh Presiden Prabowo. Ya, ucapan terima kasih itu bersifat tulisan begitu kabarnya ya, mengucapkan terima kasih. Mending jadi oposisi aja. Banyak yang menduga dan para pengamat mengatakan bahwa projo sebaiknya itu jadi oposisi ya. Usai Budi Ari ini dicopot begitu kan ya. Saya kira kalau menjadi oposisi apakah semakin kuat? Apakah semakin, ya menurut saya pribadi juga bagaimana soal Gibran dan sebagainya begitu. Kalau mau jadi oposisi ya banyak pengamat mengatakan ya mending jadi oposisi. Tapi kita lihat saja realitasnya. Oposisi ini kalau tidak ada orang kuat mau bela siapa? Ya pada akhirnya Budi Ari bela Roy Suryo. ya kalau jadi oposisi di situ begitu. Ya semakin menunjukkan bahwa orang-orang seperti Budi Ari ini kan kalau ditempatkan di yang lain begitu silakan, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kan Prabowo sudah mengucapkan terima kasih begitu. Nah, kekecewaan kader dari tampak jelas bahwa ya banyak kader-kader dari projo ini kecewa, terutama ya karena banyak projo yang menganggap Budi Ari ini tidak mendapatkan apresiasi semestinya. Padahal projo ini mengungkit-ungkit soal Pilpres 2024, kalau tidak ada Jokowi, kalau tidak ada Gibran, Prabowo kabarnya tidak akan menang. Ya ini kan lucu begitu kan ya. Saya kira walaupun tidak ada Jokowi dan tidak ada Gibran, Prabowo insya Allah tetap menang begitu. ya kita lihat saja begitu kan ya. Kalau jadi oposisi ya siapa yang dikritik mereka begitu. Nah hingga saat ini ya nyaris begitu kan ya bahwa para pendukung-pendukung dari Jokowi ini banyak yang kemudian ya mengkritiknya halus kepada Presiden Prabowo karena begitu banyak orang-orang yang kemudian direshuffle oleh Presiden Prabowo. Nampaknya begitu kan, nampaknya ini memang kebijakan-kebijakan hak prerogatif dari seorang presiden mau diganti atau tidak begitu kan. Yang penting presiden ini melihat kinerjanya. Kalau kinerjanya baik, mereka akan melaksanakan itu begitu kan ya sampai bertahan. Tapi kalau tidak baik itu aja. Ya mau bagaimana lagi untuk mempertahankan itu. Salah satu yang kemudian sekarang ini ramai begitu kan ya soal bagaimana di Kementerian Reshuffle Jilid 2. Nah, reshuffle jilid 2 ini menandakan bahwa Prabowo nampaknya ingin bersih-bersih dari geng Solo ini begitu. Kalau bersih-bersih dari geng Solo menandakan bahwa tidak mau lagi disong di situ begitu kan. Apalagi soal orang-orang yang bermasalah soal penegakan hukum. Ya soal judol, soal yang lain dan sebagainya begitu kan ya.
Makanya Budi Ari ini kabarnya begitu kan ya, di reshuffle ada yang mengatakan kinerjanya kurang baik, ada yang mengatakan ya karena bermasalah hukum. Hukum apa begitu kan? Presiden Prabowo saya kira yang saya tahu begitu kan ya, yang saya tahu pasti dia tahulah kalkulasi politiknya bagaimana begitu. Tapi kita lihat saja nanti banyak muncul narasi-narasi itu begitu kan ya. Coba kita baca komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra. Ini salah satunya. Betulkah? Baru beberapa hari dikeluarin dari menteri udah berubah ya, dari lagi keputusan. Pak Prabowo cuma apa ini? Jangan-jangan boneka, presidennya tetap Jokowi, kata netizen ya. Saya nggak yakin ada perubahan selama Prabowo presiden. Prabowo menjabat presiden cuma 2 tahun kabarnya. Ada juga yang mengatakan begitu, kalau memang Budi Ari ya yang sudah dilengsarkan infonya masih akan diberikan tugas baru dengan alasan pertimbangan politik, percumalah di reshuffle. Apakah itu benar atau hanya ulah para buzzer saja? Saya yakin dan saya yakinnya tidak seperti itu berito. Presiden Prabowo itu nampaknya sudah tahu karakternya begitu kan. Dan kita lihat saja Presiden Prabowo punya hitung-hitungan sendiri mana yang baik dan mana yang tidak. Kalau toh pada hakikatnya ini Budi Ari misalnya mau ditempatkan di posisi di kementerian, menteri apa begitu? Karena sudah full ini. Gak tahu lagi nanti kalau dirombak jadi komisaris, jadi wakil menteri dan sebagainya begitu. Masa iya dari menteri menjadi wakil menteri? Apa yang kita harapkan dari pemimpin yang beginian kalau sampai benar-benar pemecatan menteri dijadikan pejabat lagi? Betapa parahnya pemimpin negeri ini. Indonesia tidak kurang orang-orang pintar dan bertanggung jawab, tapi pemenang adalah para penjilat dan satu kelompok. Ini komentar dari netizen. Wajar, ada pro dan kontra begitu ya. Tapi saya yakin analisa saya ini mungkin benar begitu. Presiden Prabowo kalau sudah memberikan ucapan terima kasih seperti itu, tidak mungkin diambil lagi begitu. Biasanya begitu, nggak tahu lagi yang membutuhkan yang lain atau siapa begitu. Ini kan hanya beredar isu aja begitu kan. Ya mungkin sebagai bentuk menutupi malu-malu aja begitu kan. Ya nggak tahu lagi nanti itu hak prerogatif dari seorang presiden ya. Apakah ini ngemis-ngemis jabatan lagi atau bagaimana? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.